Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Nuraidillah Nasution, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Unimed. Di sini saya akan bercerita tentang pemahaman baru saya terkait refleksivitas dan naratif literasi. Seperti bercermin, kita akan melihat seluruh wajah kita di dalam cermin. Biasanya ketika bercermin, kerap kali kita akan melihat dan mengevaluasi kira-kira bagian mana ya yang masih kurang bedak, kurang lipstik, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah refleksi. Jadi, refleksi itu adalah salah satu pengetahuan yang membuat kita itu bercermin tentang apa-apa yang sudah kita alami, apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian kita resapi untuk melihat apakah yang sudah kita lakukan pada hari ini dan yang akan kita lakukan di masa depan itu sudah lebih baik atau malah mengalami kemunduran. Nah, refleksivitas ini sendiri itu sangat bermanfaat, terutama kita sebagai seorang guru. Kita bisa melakukannya sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran dan desain pembelajaran yang kita buat gitu. Nah, kalau naratif literasi bagaimana ya? Nah, tadi kita berbicara soal refleksivitas. Naratif literasi menjadi bagian dari refleksivitas. Salah satu teori lagi berkaitan dengan refleksivitas itu adalah teori ORIM yang berkaitan dengan kesempatan, bagaimana kita memberikan kesempatan, kedua pengakuan atau pujian, yang ketiga adalah interaksi, dan yang terakhir itu contoh atau teladan. Nah, saya akan bercerita tentang bagaimana naratif literasi memberikan peran dan pengaruh terhadap kehidupan saya, terutama di bagian literasi. Setelah melakukan naratif literasi, saya menjadi kilas balik kembali gitu ya, tentang apa yang sudah saya alami, tentang kehidupan saya selama ini yang berkaitan dengan literasi. Nah, di teks naratif literasi yang sudah saya tulis, saya itu sudah berinteraksi dengan dunia literasi sejak kecil ya, sejak SD saya sudah senang dengan literasi. Saya menyukai puisi, terus pertama kali saya membacakan puisi itu ketika SD di Islamiyat, dan pertama kali juga tulisan saya terbit itu juga puisi, itu sewaktu SMP. Nah, kemudian saya juga suka menulis naskah drama. Saya melakukan penampilan drama gitu ya, dan saya membentuk komunitas drama sewaktu kuliah. Di perkuliahan juga saya punya beberapa kegiatan literasi ya, selain bermain drama. Tentunya saya mulai bergabung dengan Forum Lingkar Pena di bidang kepenulisan. Lalu saya bergabung sebagai tim redaksi di majalah Ashifa, majalah kampus, majalah keislaman waktu itu, majalah dakwah. Dan saya membuat beberapa buku, beberapa tulisan. Ada kanvas sastra, kumpulan puisi, ada kumpulan cerpen, lalu yang terbaru ini ada kumpulan esai, Dilema Jemari, berkaitan tentang isu hoaks gitu ya, isu hoaks dan ujaran kebencian, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gitu, ini yang terbaru. Dan aktivitas literasi saya setelah saya mengkilas balik begitu ya, saya setelah kuliah saya masih tetap aktif dalam dunia literasi. Saya mulai menyentuh kegiatan mendongeng. Jadi saya bergabung dengan kampung dongeng, saya mendongeng ke beberapa daerah, ke beberapa sekolah, dan alhamdulillah gitu, dengan aktivitas literasi tersebut mengantarkan saya menjadi orang yang lebih percaya diri,
memiliki jaringan yang lebih luas gitu dan menjadi salah satu tokoh lah di uh, kota saya begitu. Jadi saya pernah menjadi ketua Forum Lingkar Pena wilayah Sumatera Utara. Nah, pada akhirnya kegiatan literasi itu tadi berpengaruh terhadap kehidupan saya gitu, dan saya tularkan sekarang kepada anak saya yang masih bayi ya, masih 5 bulan. Saya mencoba untuk membacakan buku sejak dini gitu, bahkan dari dalam perut, dari dalam janin saya membacakan buku. Ini buku pertama anak saya, namanya Kauf Ahmad Syahriza Siregar. Nah, naratif literasi itu sangat berpengaruh untuk saya gitu. Jadi saya pikir seorang guru juga perlu melakukan ini gitu, untuk melakukan refleksi pembelajaran dan refleksi dalam kehidupan dia sebagai seorang guru gitu ya. Sudah sejauh manakah keberhasilan peran guru tersebut gitu. Nah, teori ORIM ini juga bisa kita terapkan ketika kita menjadi seorang guru. Bagaimana seorang guru memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk mengeksplorasi bersama teman-teman gitu ya, berfokus pada siswa. Lalu bagaimana pula kita memberikan pujian, pengakuan kepada siswa yang berhasil gitu ya dalam prosesnya gitu, tidak cuma hasilnya tapi juga prosesnya. Lalu yang berikutnya interaksi, bagaimana kita bisa membangun interaksi dengan siswa kita, dan kita bisa membangun interaksi dalam kelas gitu ya, di antar seluruh warga sekolah atau warga kelas tersebut. Bagaimana interaksi tersebut akhirnya mengantarkan mereka menjadi interaksi pembelajar yang memenuhi profil Pancasila misalnya, atau interaksinya menjadi interaksi yang interaktif gitu ya, interaktif dan atraktif serta kreatif. Nah, ketika nanti saya menjadi seorang guru, saya berazam bahwa saya akan meneruskan energi positif tentang literasi kepada murid-murid saya begitu ya. Karena memang dalam kurikulum Merdeka sendiri begitu ya, untuk pendidikan abad 21, literasi ini menjadi salah satu elemen yang penting sekali untuk kita bahas gitu ya. Jadi dalam kurikulum itu mensinergikan antara pengetahuan, literasi, dan teknologi. Nah, ini tantangan bagi kita, mengingat rendahnya minat baca ya. Karena bangsa kita ini lebih suka menonton gitu ya daripada membaca. Jadi ketika nanti saya akan menjadi seorang guru, saya akan membuat beberapa program yang bersentuhan dengan literasi. Salah satunya itu yang pertama, saya akan membuat program yang memfasilitasi siswa untuk menyalurkan idenya, menyalurkan gagasannya melalui namanya majalah digital. Jadi di majalah digital ini berisi tentang karya-karya siswa ataupun guru, tentang fiksi dan non-fiksi, atau tentang jurnalistik begitu. Yang berikutnya saya akan membuat program berkaitan dengan budaya membaca. Jadi saya akan membuat sebuah program 1 bulan 1 buku. Jadi wajib membaca buku minimal 1 dalam 1 bulan begitu. Dan yang ketiga, mungkin saya akan berpikir seru juga kalau misalnya kita membuat komunitas ya, komunitas sebuah lingkaran yang berkaitan dengan literasi begitu ya. Di dalamnya ada pelatihan, ada training tentang kepenulisan, tentang literasi begitu. Tentu kalau sudah ada komunitas rasanya agak kurang gitu ya, tidak cukup gitu ya, masih kurang kalau misalnya tidak ada yang namanya satu program, yaitu program tentang 1 buku 1 tahun. Jadi saya punya target 1 tahun itu warga sekolah harus punya 1 buku. Jadi sekolah harus meluncurkan 1 buku yang mungkin akan diluncurkan di kegiatan bulan bahasa misalnya. Nah,
buku tuh bisa apa aja sih, bisa antologi puisi, bisa antologi cerpen gitu. Dan harapannya siswa-siswi tidak cuma sampai di sini saja, tapi juga bisa melebarkan sayapnya di bidang jurnalistik, atau bisa menulis di platform eh, majalah digital yang nasional gitu ya, ataupun platform novel, komik gitu. Bahkan mungkin menulis blog, menjadi blogger gitu ya, kalau misalnya mereka berminat di bidang itu gitu, atau jadi content creator di sosial media yang berkaitan dengan literasi seperti itu. Nah, itu saja berkaitan dengan aksi nyata di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.